Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa ya di program Berbagi Ilmu dan Manfaat atau BIM. Dan seperti biasa ya, BIM akan menghadirkan narasumber yang akan berbagi ilmu, kemudian juga berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk para pemirsa semuanya. Seperti siang hari ini, BIM menghadirkan narasumber dari sebuah komunitas ya yang concern terhadap kegiatan voiceover, dubber dan announcer, yaitu Komunitas Voiceover, Dubber dan Announcer Indonesia atau KVDAI. Ya, kita langsung saja sapa narasumber yang sudah hadir di studio radio MTA TV di MTA TV siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV. Assalamualaikum ya cu. Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah. Wah, ini jangan-jangan pemirsa pada kaget semua ini ya. Kok ini suara asli atau bukan ya? Yang ini kok kayak suara lampir ya? Mak lampir ya, waduh. Yang satunya suara apa ini? Suara siapa? Hayo. Ya, ini dua narasumber yang asik ya. Nah, kita akan kenalan dulu. Nanti supaya tahu ya, suara aslinya yang mana. Jangan-jangan ini suara asli ya. Ya, langsung saja yang pertama ada Bunda Putri Sumirat yang merupakan anggota KVDAI dari Kota Solo ya. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Agak terganggu sedikit tapi bersyukur sekali hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu dengan pemirsa MTA TV, TV terpilih, channelnya luar biasa. Alhamdulillah, ini pertama kali saya juga mengunjungi studionya, luar biasa ya, Masya Allah, cantiknya. Tadi saya juga sempat ini ya, waduh was-was juga ya, jadi datang ya atau enggak ya, karena lagi suaranya berbeda begitu ya. Betul. Terus yang kedua ada Kak Nur Afni selaku Humas dan Kerjasama Antar Lembaga KVDAI. Apa kabarnya Kak Afni? Alhamdulillah baik banget. Waduh, keluar ya suara asli ya. Pemirsa MTA TV senang banget bisa diundang ke MTA TV, spesial banget nih, keren banget sih acaranya, BIM-nya super top banget. Ini selain disimak pemirsa MTA TV, di Relay Radio Persada FM, MTA FM, juga disimak teman-teman dari KVDAI ya. Betul sekali. Sekarang sobat KVDAI yang lagi nonton live streaming ya. Nah, kita sebelum lanjutin ngobrolnya, saya pengen ingetin ya ke pemirsa semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari COVID-19. Dan untuk pemirsa semuanya yang nanti ingin berbagi pengalaman, berdiskusi, silahkan nanti bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 08 11 255 3000. Waktu kita hingga nanti pukul 2 siang ya. Dan tema untuk siang hari ini adalah KVDAI, Wadah Belajar dan Silaturahmi Dunia Suara. Nah, pemirsa yang belum mengenal KVDAI pastinya penasaran KVDAI itu apa sih begitu. Nah, silakan nih Kak Afni untuk menjelaskan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ida. Pemirsa MTA TV. Jadi KVDAI ini adalah komunitas voiceover, dubber dan announcer Indonesia. Dan KVDAI ini adalah komunitas tempat para pegiat suara, pencinta suara, mulai dari praktisi, pemula, sampai teman-teman yang sudah profesional bergabung di sini, di komunitas ini untuk sama-sama belajar dan sama-sama berbagi seputar dunia suara, khususnya di voice over, dubber, dan juga di announcer. Dan berarti yang gabung tidak hanya yang mungkin sudah banyak pengalaman gitu ya, yang pemula-pemula atau yang baru belajar pun bisa bergabung ya. Bisa banget, boleh banget. Bahkan banyak teman-teman yang baru juga bergabung, nggak punya dasar sama sekali gitu. Ibu rumah tangga dan juga
termasuk ASN ya yang Tia juga ada yang ada bergabung. ya. Jadi dari berbagai macam Aparatur negara latar, sipil. dari berbagai macam latar pekerjaan, suku, dari latar Lokasinya? lokasi tempat tinggal juga. Dari mana aja Kita- ini kalau untuk anggotanya? Cafe DAI ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai di Merauke, dan juga kita ada di luar negeri. Ada di luar negeri juga ya. Ada di Jepang, ada di Brunei, ada di Amerika, Timor di Leste, Jepang. Timor Leste Oh, iya, juga iya. ada, di Eropa juga ada. Karena ini Jadi komunitas tersebar. komunitasnya online, jadi bisa diakses dari manapun begitu Benar ya. banget. Baik, kalau untuk awal mula berdirinya seperti apa ini Kak Afni? Awal mulanya Cafe DAI itu berdiri di 2018 di bulan Juli akhir. Waktu itu niat awalnya, gagasan utamanya seorang penyiar yang juga voice over profesional, Om Anes Wibowo, yang juga pendiri dan pembina di Cafe DAI. Ya. Beliau yang punya gagasan pertama ini untuk memberikan wadah komunikasi sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk para pekerja dunia suara, karena sebelum-sebelumnya memang belum ada gitu. Jadi Yang khusus ya. ya yang khusus belum ada. Ya. Jadi dibentuklah pertama kali waktu itu di 2018 lewat Facebook Group gitu. Itulah kenapa jadi dasar setiap kali mendaftar Cafe DAI untuk ID membernya Harus Facebook selalu dulu. lewat Facebook Group. dulu ya. Karena awalnya dari sana, sejarahnya dari sana. Nah, kalau awalnya dari Facebook berarti sekarang sudah merambah mana aja ini untuk medsosnya? Sekarang semua medsos Cafe DAI punya, Oh, Mbak. gitu ya. Jadi kita ada Instagram juga @cafeDAI Indonesia. Itu ya untuk semua informasi tentang Cafe DAI ada di sana. Fanpage juga kita ada di komunitas Voice Over Daber Announcer Indonesia. Terus kita juga punya YouTube channel, Cafe DAI Channel. Ada podcast juga di Spotify, di Anchor maupun di platform podcast lain juga sudah terkoneksi. Kita juga ada radio. Radio online streaming, Oh, iya. Cafe DAI 24/7 online radio. Ini juga bisa didengerin 24 jam. Ah, iya. Aplikasinya ada di Play Store, jadi bisa diunduh. Sekarang komunikasi Lengkap ya? lengkap. Dan komunikasi antar member itu Aktifnya di kita WAG sih. aktifnya di Sama WhatsApp group Instagram. dan Oh, iya, juga iya. di Telegram. Telegram group. Telegram juga ada ya, berarti Ada. semua medsos dirambah ya. Nggak ada yang ketinggalan lah. Nah, kalau medsosnya di mana-mana ada gitu ya. Terus kegiatannya apa saja ini? Kegiatan di Cafe DAI itu ada yang rutin, ada kopdar virtual, ada classroom. Apa nih, dijelaskan dulu kopdar Oke. virtual itu apa? Kalau Kopi kopdar darat tapi virtual Nah, ya. kopi darat tapi virtual ya. Kita ini kan dari mana-mana ya, dari seluruh Indonesia, juga ada di luar negeri. Iya, ini Jadi, sambil bisa ditayangkan tadi ya, ada flyer contoh kegiatannya betul. bisa ditayangkan nih Mas-mas MCR ya. Iya, jadi kopdar virtual itu sebagai ajang bertemu untuk para member Cafe DAI, tapi secara virtual lewat aplikasi temu meeting virtual ya. Kita bertemu di situ. Iya. Nah, kayak yang Salah di satunya. layar ini salah satunya. Jadi kita mendatangkan narasumber, tapi kita sebutnya di sini tamu istimewa. Oh gitu ya, tamu istimewa. Tamu istimewa. Jadi tamu istimewa Oh, ini juga. ini yang akan berbagi dengan teman-teman member Cafe DAI seputar dunia suara gitu, iya. mulai dari voice over, daber, announcer gitu. Iya. Terus ada ini Sherlock Oh ya. gitu. Apa itu Sherlock Sherlock? ini sharing learning on community. Ini juga ajang silaturahmi untuk berbagi pengalaman dari para profesional atau yang sudah punya pengalaman di dunia VO maupun bukan di dunia persuaraan juga bisa sih di sini Oh, untuk gitu berbagi. ya. Yang sebelah ini tadi informasi. malah sebelumnya beliau ini malah aktif di luar negeri. Dia live dari Amerika. Iya. Yang narasumber kita yang sebelum ini tadi. Yang siapa Mbak tadi Mas namanya? Rifka. Mbak Eva Ah, gitu. Mbak Mbak Eva. Eva itu TV broadcast di Di Amerika. di dia. Amerika. Oh, Jadi gitu ya. berbagi dengan Itu juga Nah, teman-teman ini Cafe ya, DAI. Eva Oh, Mas ya. Rifa ini. Ini juga anggota Ya. Member Cafe DAI Oh, juga. jadi ini semua yang dalam kapasitas profesinya dia berkaitan dengan kegiatan dunia suara, maka dimanapun beliau berada ya, entah itu di Indonesia sendiri atau di luar negeri, kalau diajak untuk berbagi tuh semua semangat gitu. Oh gitu ya. Betul. Jadi bagusnya memang di situ anggotanya berbagi betul. itu jadi sesama anggota, tapi dia punya kegiatan bermacam-macam gitu ya, tidak Ya, tidak tapi harusnya. nggak mesti member Cafe DAI sih Yang jadi narasumber Oh, ya? iya. narasumber narasumber bisa sih. dari luar juga, bahkan bukan dunia
suara juga boleh. Yang penting berbagi hal-hal yang bermanfaat, hal-hal kreatif, Oh ya. yang inovatif, boleh banget. Ini apa gitu. tadi? Pengusaha. Nah, kayak ini nih pengusaha gitu kan. Member Cafe DAI tapi dia pengusaha gitu, tukang jahit. Jadi dia sharing-sharing ya kan Oh gitu. gitu. Ya ya Ya, ya. jadi apa saja lah kegiatan sharingnya yang- tidak harus terkait voice over gitu ya. Tapi Nggak apapun harus, sebenarnya apapun nantinya sebenarnya. akan berkaitan dengan kebutuhan kita di voiceover karena kayak tadi sebagai seorang pebisnis ya, Iya, pebisnis. seorang penjahit, seorang desainer, kalau dia belajar di komunitas kami ya, di komunitas Cafe DAI itu dia belajar teknik bicara, teknik marketing ya, teknik bagaimana menjual produk masing-masing. Nah, itu nantinya akan bermanfaat untuk mereka sendiri. Dia buat iklan, Oh, dia iya, jualan produk apa ya yang diusahakan sendiri. Nah, itu kan nanti akan ada manfaatnya juga lah untuk yang Iya. pebisnis-pebisnis. Lebih gitu. mudahnya ketika kita ngevlog itu aja kalau nggak pede nggak bakalan Iya, jadi ya. Jadi melatih percaya diri juga nih. Jadi teman-teman yang jadi host di Sherlock di Kopdar Virtual itu juga teman-teman member. Oh. Gunanya untuk teman-teman latihan sebagai host, sebagai announcer di depan kamera gitu ya, di depan layar. Iya. Jadi terlatih lah. Jadi dari harapannya host dan narasumbernya Betul sama-sama dari banget. Cafe DAI ya. Yes, harapannya ke depannya kalau pengen masuk di dunia announcer, di dunia Profesional ya. Iya, profesional host itu udah ada latihannya lah ya gitu. Kalau yang ini impressionis, jadi kita belajar mengisi dubbing ya, jadi Iya, ini mengisi dubbing. karakter kartun ya, misalnya Karakter jadi Conan. kartun, Nah yes. itu, ini beliau nih yang mengisi suara Oh, Conan, ini ya. detektif Wah, Conan ini. itu. Ya, Dia kita kasih ngundang narasumber. sebagai tamu istimewa lah gitu. narasumber juga. Wah, ya ya ya. Sangat menarik ya. Iya, ini yang Wah, ini ini siapa ini saya nih. jadi ini narasumber di Sherlock. Ya ini berbagi aja. Nah ini membangun kepercayaan diri sebagai talent. Jadi kadang-kadang nggak kaitannya dengan suara, tapi bagaimana mental juga kita berikan apa ya sharing ilmu lah. Untuk Ada semua. classroom juga. Jadi kalau classroom dia lebih rinci ya, lebih detail ke belajar tentang keilmuannya gitu. Habis itu ada challenge-nya juga untuk praktek. Jadi ya ya. tadi Dikasih selain- naskah misalnya gitu. Benar. Jadi selain ada Kopdar Virtual, ada Sherlock untuk berbagi, ada classroom tempat belajar. Terus 3 ya tadi ya, Iya. Sherlock, Kopdar, dan Classroom. classroom. Mm-mm. Terus Apalagi nih? Banyak ya program programnya juga ya. banyak gitu. Salah satunya Cafe DAI News Update Oh ya. dan KNU. highlight Cafe DAI yang tayang di radio streamingnya Cafe DAI dan ya. juga di channel YouTube-nya Cafe DAI. Kalau ini dikerjakan full sama teman-teman member Cafe DAI, mulai dari proses penulisan skrip, ngisi VO-nya, presenter beritanya, Oh, iya. produsernya, sampai Jadi- ke editingnya, editor mixingnya Sampai itu tayang tuh asli. teman-teman member Cafe DAI semua yang ngerjain gitu. Dari Jadi benar-benar belajar dari nol di situ dibantu dengan para mentor yang juga member yang sudah berkecimpung di dunia radio, khususnya juga di radio berita gitu. Berarti harus Seperti- komitmen ya kalau ikut Benar seperti ini banget. ya. Seleksinya memang begitu. Jadi Oh, ada seleksi? kalau misalnya kita tawarkan KNU itu dari awal kita tawarkan dulu siapa yang mau mengisi atau tahap ini siapa yang mau ikut, kan ada beberapa tahap KNU itu. Jadi seleksinya tuh kalau sudah bilang iya, itu komitmen dia harus berikan waktu penuh karena dia harus konsentrasi, dia juga harus pilih apa tuh skrip ya. Habis itu dia harus membaca sampai sempurna betul, kalau masih suka dikasih apa ulang gitu. Sama mentor review. kita ada yang suka selalu ulangi, mau ini sedikit ulangi gitu kan. Itu harus mentalnya juga harus nggak apa-apa gitu. Nggak boleh dimulai sakit dari hati situ. ya? Nah, nggak boleh. Nggak ada persyaratan betul-betul khusus, ini. pokoknya yang penting mau belajar Niat dan mau aja. komitmen gitu. Iya 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 iya. Baik. Ini karena belajar itu kan misalnya ya di tempat lain kan harus membayar begitu. Kalau di Cafe DAI gimana nih? Di Cafe DAI semua acara, semua program itu gratis untuk semua member Cafe DAI. Itu dimanapun syaratnya harus berada. jadi member dulu ya. Iya. Syaratnya jadi member dulu. Nah, syarat jadi member apa tuh syaratnya? Kemarin sudah ada yang tanya nih, syaratnya apa saja? Kemudian bayarnya berapa? Catat nih, catat baik-baik karena nggak bayar, tapi caranya mudah. Silakan sini. Siap. Caranya gampang banget. Harus kayak gitu ya. Pakai Caranya suara gampang iklan dong. banget. Caranya gampang banget. Promosi presenter ya. Ya, sobat Cafe DAI kalau mau jadi member Cafe DAI, follow semua medsosnya Cafe DAI terlebih dahulu. Habis itu nanti akan diarahkan admin. Hubungi admin di Instagram
atau di Facebook Group untuk dapat informasi lebih lengkap dan lebih lanjut untuk proses pendaftaran member. Nanti akan dibantu sampai tuntas, sampai dapat ID member dan lalu di-invite masuk ke WhatsApp Group atau Telegram Group, baik di family maupun di WhatsApp Group regional. Kita punya grup-grup regional juga nih, Mbak. Iya. Kalau Facebooknya apa tadi? Facebooknya komunitas Voice Over Daber Announcer Indonesia. Nah, bisa dicari ya nanti terus di situ ada kolom pendaftarannya begitu. Ada Kalau space pengen khusus untuk cari lebih nomor. mudah banget, langsung aja DM admin gitu. Ya. Atau di link Instagram itu ada link untuk bisa connect ke admin dan bisa langsung menghubungi admin dari sana gitu. Iya, Jadi iya, bisa paham. tinggal ngomong, Mau daftar? Min, aku mau daftar KVDAI gitu. Min yang nongol dia Min. Sebenarnya gini ya, kenapa harus ada ide ya? Kenapa ID harus ya? ada ID number KVDAI? Sebab pada seluruh acara yang tadi disampaikan oleh Mbak Afni untuk kopdar, untuk ikut Sherlock, untuk kegiatan apapun, bahkan untuk classroom di KVDAI itu semua harus sertakan dulu kamu namanya siapa, nomornya siapa. Jadi kita nggak akan terima penyusup gitu. Oh, gitu Jadi ya. ketika ada orang yang mungkin dia dapat link bocor ya kali ya, spoiler dari mana dia ikut gitu. Tapi kita kan selalu bilang begini, di KVDAI itu semua acara kegiatan free. Free oleh yang memberikan ilmu, padahal dia profesional misalnya, yang harusnya dibayar mahal pun dia berikan free. Jadi kita juga harus menghormati haknya bahwa ini diberikan untuk hanya orang KVDAI saja. Nah, kita yang orang KVDAI juga harus menyertakan, harus tahu nomor ID-nya yang mana gitu. Jadi ketika mendaftar itu sudah langsung dengan nama ID masing-masing gitu. Contohnya nih. Nah, misalnya saya ya KVDAI 185 Solo. Jadi gitu. KVDAI nomor saya 185, asal saya dari Solo. Oh, iya, Nah, iya, jadi iya. kalau Afni KVDAI Saya 500 500 KVDAI 500 Jogja. Jogja. Itu Nah, sebagai seperti itu. identitas gitu Itu ya, yang identitas member. yang ngasih dari admin. ya dari Yang ngasih admin. dari Itu KVDAI. nomor urut atau bagaimana? Nomor Ya, urut anggota. nomor urut pendaftar gitu. Oh, Pokoknya gitu. sudah teratur lah ya. Kalau ada yang baru dia akan menyusul di nomor yang paling akhir dia Dan ada nggak di akan situ. ada Nggak member double yang lah. punya ID yang Sama. sama. Oh, gitu. Ya. Sampai sekarang berapa sih jumlah anggotanya? Sekarang yang sudah bergabung sudah sekitar 9.000 di fanpage. Dan kalau terdaftar sebagai member resmi menuju 3.000. Oh, iya. Yang ber-ID. Yang maksudnya. ber-ID ya. Yang Oh, ber-ID. iya. Karena Yang nggak semua bergabung orang sudah 9.000. nggak semua orang yang membuka link FB KVDAI itu dia ikut kegiatan di classroom atau di WA group, nggak hanya mungkin di Facebook saja. Nah itu mereka nggak pakai ID. Tapi kalau tertarik lebih dalam lagi memang harus punya ID dulu. Nah itu sudah sampai di angka 3.000 sekian. Kalau tadi berarti yang ikut Sherlock kemudian classroom itu memang tadi disebutkan harus punya ID ya. Jadi otomatis yang belum daftar, yang masih di Facebook aja itu nggak bisa ikut ya. Kalau dia menyusulkan informasi mau ikut, admin tadi langsung kejar. Oh, Kami gitu. pasti bantu buat semua yang mau masuk di Misalnya Facebook, di grup WhatsApp, di Telegram, akan dia. Yang penting menghubungi admin aja. ada yang ya. belum, saya nggak dapat link misalnya gitu. Oh, punya nomor ID nggak gitu? Oh belum. Oke langsung dipandu saat Aduh, itu saya juga. membayangkan Admin adminnya- pas respon aktif 24 jam. Nah, adminnya pasti sibuk banget ini ya. Padahal punya kegiatan pribadi juga kan ya. Betul. Ya. Kemudian tadi kegiatannya udah ya. Yes. Kalau yang tadi mungkin lebih spesifiknya yang KNU tadi ya, apa tadi? KVDAI News News Update. Update. Nah ini ada sejak kapan gitu? Kemudian apa sih tujuannya begitu? Kenapa sampai harus ada Ada KNU. ini segmen itu? Yes. KVDAI News Update ini lahirnya 7 Juni 2021. Aku ingat persis karena Orang pertama orang yang ikut. pertama juga Oh, yang iya. ikut di batch pertama. Ini sebagai ajang untuk latihan juga gitu untuk semua member KVDAI yang ingin belajar memproduksi berita, termasuk sebagai news anchor juga Oh, dan juga editor menarik di ya. situ. Komplit gitu. sih pekerjaannya. Jadi komplit. Karena kebetulan kita punya presiden KVDA ini, Mas Arief Budiman. Halo Mas Lagi Arief. nyimak nggak nih? Semoga lagi nyimak ya. Mas Arief ini base-nya atau latarnya seorang news anchor gitu. Jadi Mas Arief banyak memberikan kita insight untuk ayo gitu kita sama-sama belajar nih. Jadi ini apa namanya pembuat berita, memproduksi berita, termasuk
VO berita, karena VO luas gitu, nggak cuman produk iklan aja, kita juga bisa sebagai VO news anchor gitu. Meskipun nanti menjurusnya boleh ke profesional sebagai news anchor nantinya, atau mungkin sebagai news anchor di live streaming kan gitu. Kalau Bisa sekarang jadi kan lebih reporter lebih juga, ini ya, atau reporter newscaster juga juga, gitu, dan bisa jadi scriptwriter juga gitu. Iya. Jadi tujuannya sih untuk membekali member hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang bisa dilakukan dari mana aja. Kalau sekarang kan begitu ya, Iya, lebih fleksibel. karena itu tadi soal berita berarti memang sekaligus memberikan ini ya, apa sih, informasi gitu ya. betul banget. Apakah Jadi, ada mungkin seleksi begitu untuk berita-berita yang disiarkan? Update juga ya, ya, apa yang sedang kita lagi. pokoknya informasinya berkaitan dengan informasi untuk masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di luar, tapi yang penting tidak berkaitan dengan sara, gitu ya, dengan politik, dengan isu-isu seperti itu, beritanya kita nggak masuk di KNU. Selain itu juga ada entertainmentnya juga, gitu. Jadi dalam paket KVDI News Update itu ada hard newsnya, ada soft newsnya, ada entertainmentnya, ada sport newsnya Sportnya. juga. Kalau sekarang ada Komplit. tambahan lagi, ada namanya highlight KVDI. Apa tuh Apa yang bedanya? terjadi Kalau di kita highlight semua. KVDI itu ada budaya, ada soal teknologi, ada soal kesehatan juga ada di dalam sana, ada motivasi juga. Jadi Lifestyle mungkin ya, lebih ya lengkapnya lifestyle, semua. kontennya lebih bervariasi lagi, dan dengan bisa milih VO tone yang berbeda-beda sesuai dengan konten gitu, sesuai dengan temanya pada saat itu. Dan ini setiap minggu rutin dikerjakan sejak 7 Juni 2021 sampai sekarang. Iya. Ini Sudah 6 bulan. ya. Sudah 6 bulan, alhamdulillah, dari Senin sampai Jumat bisa didengerin di KVDI 24/7 online radio di jam 9 pagi, jam 3 sore, dan di jam 9 malam. Wah, hafal ya? Hafal Harus banget. hafal ya. Wah, Tapi radio kan memang ada di, kalau saya rasa sih kayak di komunitas Voice over Dabar Announcer Indonesia, kita ada KVDI 24/7 online radio itu kan 247 ya, 247 online radio itu memang kita siar 24 jam. 7 hari ya. Iya, bayangkan pokoknya setiap hari non-stop mau kapanpun di setel tuh kita ada, tapi selalu radio ya, karena all basic and radio kan. Jadi kan semua kegiatan di radio itu di situ. Nah, bagi yang dia sudah member KVDI pasti tahu persis yang ada di radio kita itu programnya apa aja. Terus kalau mereka mau menggunakan manfaat apa ya, tadi belajar, berbagi ilmu, sharing dan sebagainya di KVDI itu, manfaat untuk dia itu harusnya ikut apapun yang di-sharekan di KVDI. Apakah dia mau ikut batch 1, 2, 3 untuk batch KNU misalnya, atau mungkin acara-acara lain ya, itu masih disiarkan di situ kok. Iya, iya. Jadi kan boleh semua, nggak cuma belajar tapi ada hasil yang diekspos. Gitu. Iya. Terus kalau untuk Bunda Putri sendiri, ini pertama kali gabung ke KVDI itu sejak kapan? Kemudian iya. sejak pertama kali gabung, ada manfaat apa aja sih yang sudah didapat gitu? Wah ya, kalau saya sih, saya yang termasuk orang yang sangat bersyukur ya dari usia saya. Sorry, saya harus mengaku saya di usia yang sudah kepala 5 ya, lebihnya jangan ya. Saya udah nenek-nenek, udah cucu 3, jadi saya termasuk yang bisa mengatakan bahwa saya sangat bersyukur ketemu dengan KVDI ini. Jadi awal itu saya bulan September tahun 2020. Saya itu, karena saya puluhan tahun bekerja di radio, saya latar belakang saya kan memang Penyiar, saya ya? penyiar radio dari lama lah, dari umur tahun 82, bayangin tahun 82 tuh kamu di mana ya? Saya udah lahir itu. Oke, ya, jadi saya mulai dari penyiar radio cilik, terus sampai usia itu. Jadi saya nggak pernah keluar dari radio sampai merasa bahwa jangan-jangan tidak ada pekerjaan yang saya bisa kerjakan selain dari dunia radio gitu. Jadi begitu pensiun tuh kayak, waduh ngerjain apa ini gitu, kayak mati semua dunianya gitu. Terus September itu nggak sengaja, jadi buka yang di FB itu ada komunitas Voice over Dabar Announcer Indonesia tuh belum serame ini. Jadi tahun 2020 tuh masih grup apa FB aja gitu, grup FB itu masih sedikit gitu. Terus lama-lama Afni aja belum masuk, jadi ini yang paling ini super sibuk nih yang motor penggerak Duluan saya duluan ya, saya 185 kan, Afni 500. 500. Oh, iya, bergabung jauh ya? di September awal gitu. Waktu itu Tanggal belum menemukan 3 yang sama-sama, kalau satu server tuh orang kan
kompak gitu ya. Kayak kita kan connect gitu, wah Iya. ngobrol apa-apa cocok, apa diajak kerja, ajak ke sini tuh masuk aja gitu. Iya, Jadi iya. semakin menarik, semakin berkembang gitu. Jadi tahun 2020 saya baru mulai masuk dari FB, kita diarahkan ke regional karena di Cafe DAI kan ada banyak regional ya, ada Apa Jawa, nih maksudnya Madura. apa nih regional? Dibagi-bagi karena satu Indonesia. Oh, plus wilayahnya luar negeri. dibagi-bagi ya. Ari tahu wilayahnya tuh. Wilayahnya kita untuk regional 1 ini untuk para member yang berdomisili di Jabodetabek. Ini bisa bergabung di regional 1 Jabodetabek. Untuk teman-teman yang tinggal di Pulau Sumatera dan sekitarnya bergabung di regional 2. Terus untuk teman-teman yang berdomisili di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Plus bergabung Madura. di plus Bali? Madura. Ya. Enggak, regional 3 Pulau Jawa aja termasuk Madura itu bergabung di regional Regional 3 dan di regional 4 ini khusus Bali, Oh, Nusa ada. Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Maluku, Papua plus luar Plus luar negeri. negeri. Oh gitu. aja. Jadi ada 4 regional. Iya. Jadi saya di regional 3. Afni sebenarnya Palu. Aslinya Saya Palu. Sebenarnya aslinya dari Palu, dari Sulawesi, cuman karena saya domisili di Jogja. Masih kuliah di kuliah, Jogja. Jadi Ikutnya sekarang mengikuti yang di regional 3. tiga. Banyak ketemu Gitu. di Dan Jogja. iya, iya. Itulah. gitu Jadi deh. dari situ baru tahun 2021 itu pertama kali live siaran radio Cafe DAI 24/7 online 2021. radio itu. Awal. Jadi iya. itu pertama kali dicoba perkembangannya ya, setelah dari Facebook ke grup tuh ada yang yuk bikin radio yuk gitu. Terus mulai berkembang 1 ya? Januari tahun baru tuh nyoba siaran live sama-sama. Bayangin siaran 50 orang serentak semua ngomong dari seluruh Kayak apa ya Indonesia. ramenya ya? Digilir. Oh. Jadi saking ininya lah. Antusias Yanti, ya? nanti jam segini. Padahal kita cuma selamat tahun baru ya gitu tuh. Padahal ya apa ya sebenarnya sih cuman apa sih menyapa bahwa aku di sini, Oh, aku iya. di, Aku di lokasinya Solo, di aku sini. di Jakarta bahwa kita bisa berkumpul di sini. Salam-salam aja sebenarnya iya. pada tanggal itu Iya. ternyata bisa semuanya gitu. Padahal nggak ketemu ya? Nggak ketemu, Nggak tapi ketemu. kompak gitu. Karena kan pandemi juga Tapi ya. iya, iya. Habis itu baru saya ditawarin siaran di Cafe DAI yang rutin gitu. Jadi saya yang sudah 5 tahun vakum siaran ya udah pensiun, nggak Akhirnya kebayang siaran lagi. nggak kebayang Ke di situ usia lagi saya ya? bisa jadi penyiar lagi terlebih ini acara yang sesuai gitu. Jadi karakternya, kontennya, isinya tuh ya pas lah buat saya masuk. Jadi rutin sampai sekarang masih Baik. siaran di Cafe DAI. Ya, nanti dilanjut di sesi yang kedua. Kita harus break dulu ya, istirahat ya. Nanti bisa cerita lebih banyak lagi. Ya, kita ingatkan juga nih pemirsa dan juga Sobat Cafe DAI yang sedang menyimak acara ini, silahkan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 08 11 255 3000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali ya di program Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang nih dengan narasumber kita dari komunitas Voiceover Daber dan Announcer Indonesia atau Cafe DAI. Ada Bunda Putri dan juga ada Kak Afni. Nah, tadi sebelum break ya, tadi sempat saya tanyakan ke Bunda Putri tentang manfaat yang sudah diperoleh selama bergabung dengan Cafe DAI. Apa ini? Oke, alhamdulillah. Jadi saya ikut kan yang siaran saja rutin itu sudah setahun penuh. Jadi setahun persis Januari 2021 ini mau 2022. Otomatis saya sudah siaran setiap minggu kali sekian itu kalau jadi podcast sudah sekian podcast, sekian episode podcast dengan macam-macam konten karena kan kita ngikuti setiap episode setiap bulan itu kan ada acara apa, jadi kontennya pasti akan menyesuaikan lagi acara itu. hit apa gitu ya. Kayak misalnya 17 Agustus ya kita ngomongin tentang perjuangan atau tentang semangat anak muda dan sebagainya gitu. Jadi setahun ini saya merasakan betul Cafe DAI itu sebuah tempat di mana kita bisa diterima, tidak melihat gender kita ya, apakah kita perempuan, laki-laki, apakah anak muda, apakah sudah usianya mungkin sudah usia pensiun. Oh ya, usianya berapa aja sih yang Oh, ikut? macam-macam. Jadi kayak Aldo tuh dulu masuk 14 tahun dia. 14 tahun. Terus di atas saya mungkin 60-an ada ya yang bapak-bapak juga. Tapi saya melihat yang paling aktif mungkin kalau saya kan 50 sekian itu, saya termasuk ada
agak aktif gitu, karena masih tetap muncul di situ. Jadi Cafe DAI itu menerima kita dengan segala macam keberagaman. Jadi ada yang profesinya memang di dunia suara, tetapi ada yang bukan, tapi dia menambahkan ilmu di Cafe DAI itu untuk menopang kegiatan dia untuk bisnis atau untuk menopang mungkin ya memang pekerjaannya MC atau apa, tapi jadi lebih bagus lagi lah. Karakternya di sini, ilmunya didapat dari sini. Termasuk saya juga gitu. Jadi yang saya pikir dulu radio itu udah berhenti, jadi saya nggak dapat pekerjaan dari dunia suara. Di siaran itu membuat saya pede lagi gitu. Jadi di komunitas ini saya memiliki kepercayaan diri lagi, jadi saya yakin kalau suara saya ternyata masih didengar, masih banyak fan. Oh ternyata masih bisa mengikuti apa ya milenial sekarang lah ya, jadi nggak terlalu ketinggalan karena usia itu ternyata tidak membatasi kita untuk berkarya. Jadi saya berterima kasih sekali ke Om Anes Wibowo, Om Erik Wiryadputra, itu adalah dua orang penggawanya Cafe DAI yang sepuh-sepuh ini yang awal-awal ini mengelola Cafe DAI sedemikian rupa, tapi yang terbesar itu tentu saja kita sangat berterima kasih pada kehadiran Pak Presiden Cafe DAI, Mas Arief Budiman. Halo Mas Arief Budiman. Ini juga hadir ya, menyapa di YouTube juga nih. Luar biasa, itu kalau nggak Mas Arief sendiri yang meminta kepada Om Anes waktu itu untuk, Om kenapa 3 tahun masa begini aja, saya kelola gitu ya, gimana kalau saya pegang gitu, terus gimana dong? Ya nanti kita coba lakukan segala sesuatu gitu. Dan memang betul dilakukan oleh Pak Pres luar biasa. Beliau 24 jam ngurusin sekian ribu orang, Masya Allah. Tapi dia sabar gitu ya. Kadang ya kesel-kesel punya juga. pekerjaan sendiri ya? Iya, beliau juga di dunia radionya sendiri, di dunia bisnisnya sendiri. Tapi 24 jam ngurusi kami yang saya sendiri kadang kesel juga kalau beberapa member yang kadang-kadang datangnya itu iseng gitu. Sementara yang lain tuh dengan keseriusan yang tingkat tinggi untuk belajar gitu. Karena saya sendiri yang merasakan manfaat ketika di usia saya nggak berharap, nggak memimpikan bahwa masih akan ada rezeki dari dunia suara itu di Cafe DAI lah terbuka semua gitu. Jadi alhamdulillah kalau saya bisa catat beberapa lah ya, saya nggak usah bilang. Ada job gitu ya yang datang. Ya nilainya juga nggak murah ya. Jadi ya, saya sendiri mungkin bisa bilang saya sendiri juga bisa mengatakan saya sudah menerima jutaan rupiah lah istilahnya dari karena bergabung dengan komunitas ini. Mengisi suara iklan atau? Mengisi suara iklan iya, kemudian mengisi iklan untuk Kementerian Direktorat Pendidikan ya, untuk kementerian ya, mengisi juga di Solo nasional ya, untuk nasional. Jadi untuk beberapa kegiatan yang sifatnya internasional juga, kayak di PBB atau ke UNICEF gitu juga ada mengisi suara seperti itu. Jadi buat saya pribadi, kalau mau bergabung dengan Cafe DAI, lakukan dengan serius, maka yang didapat adalah keseriusan yang bisa kita gunakan untuk sebagai ilmu ya, untuk kita meraih pekerjaan kita lebih profesional lagi gitu, karena menghasilkan betul. Iya. Ya, kadang kalau gratis itu kadang kemudian menyepelekan ya, mungkin banyak yang seperti itu ya, jadi nggak sungguh-sungguh gitu kan ya. Beda orang mungkin ya. Kalau kita memperlakukan sesuatu yang gratis, karena udah gratis, dah lah. Gitu terus nggak ada harganya. Sebaliknya orang yang merasa aduh ilmu gratis kenapa nggak diambil? Nah, iya. Itulah. Karena yang hasilnya beda. Yang ngajarin ini benar-benar sudah berpengalaman ya, profesional gitu, yang jadi pengurus-pengurus itu juga kan. Tahu kegiatan kita ini banyak berkolaborasi ya kan dengan kegiatan-kegiatan dengan komunitas lain yang sifatnya tuh sudah nggak cuma nasional, sudah taraf-taraf internasional lah kita kerjasama itu. Iya. Kegiatan kita yang terakhir kemarin kayak festival voice over, ada kerjasama dengan kampus, dengan Kemenparekraf juga, Kementerian Pariwisata ya di situ Cafe DAI sebagai community partner juga gitu. Alhamdulillah pesertanya juga bukan cuma dari Indonesia aja gitu, tapi dari luar negeri juga ada, internasional, dan ini tujuannya untuk memberikan informasi pariwisata di Indonesia gitu. Jadi memperkenalkan lah wisata-wisata domestik, wisata-wisata yang luar biasa, keren-keren banget di Indonesia, banyak banget tempat-tempat yang keren. Itu kita bantu untuk memperkenalkan juga. Kita coba nerima penelpon terlebih dahulu ya. Oke, siap. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini batuk-batuk menelpon? Dari Uyut.
Uyut Karanganyar, Mbak. Halo Uyut, apa Uyut, kabar? aku tadi dengar ini si Lampir ada di sini ya si Lampir. Si Lampir. Saya mau cari apa Yud? Ayo. Ah, ini Lampir. Awas kalau saya Aku ketawa udah nanti lama takut ketemu loh, sama Uyut. si Lampir. Uyut mau dengar saya ketawa, Uyut? Iya. Yud mau apa kamu kesini Yud? Oh, tidak apa ngeling saya sama si Lampir ini. Ini teman lama? Lampir dalam rangka apa ini datang ke MTA TV? Iya, Lampir. alhamdulillah. Ada yang ngundang Mak Lampirnya. MTA TV ngundang Mak Lampir. Langsung datang dari Gunung Merapi. Baik, terima kasih. Ini ngomong-ngomong bisa saya ikut tanya ini. Iya. Ya, silakan. Begini, jadi terkait dengan KDVAI ini tadi KVDAI ini, Pak. KDVAI. KVD. Suara aslinya Uyut. Iya, iya. Tadi sempat dengar sebagian, jadi sangat positif sekali. Ini bukan hanya di monopoli untuk para announcer ya, para penyiar, tapi justru di situ ketika memiliki bakat memanipulasi atau memodifikasi suara itu bisa masuk di KVDAI begitu ya? Betul sekali, Pak. Baik, dan Ini dengan Bapak siapa sih? Dari tadi belum kenalan loh. Iya, kita kenalan dulu, Pak. Persyaratan untuk itu apa? Terus kemudian kewajibannya secara reguler itu apa juga gitu? Oh, mungkin ada iuran Sementara atau enggak gitu ya? Bisa juga begitu. Baik, terima kasih. Pak, Sementara itu namanya dulu. belum ada. Namanya, Ya, Pak. bagaimana? Namanya. siapa? Oh, Santoso dari Colomadu. Oh, Pak ya, Santoso. baik. Iya. Nanti kita catat ya Pak Santoso ya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syarat KVDAI-nya tadi udah disebut ya, yang apa aja penting juga? Gratis ke Facebook mendaftar, dapat betul. nomor ID. Hubungi admin aja. Selanjutnya tinggal Aktif. diarahkan sama admin, terus aktif berkomunikasi, ikutan program-program yang ada di KVDAI, ikutan sharing, ikutan belajar, pokoknya kayak gitu aja lah. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi ada kewajiban-kewajiban regulernya itu mungkin apakah ada iuran bulanan misalnya? nggak ada. Oh, nggak ada. Semua ada. kegiatan di KVDAI gratis gitu. Kita bisa mungkin tidak melibatkan hal yang berbau Tidak gitu ada ya, seperti finansial. Kalau bisa ya, malah kalau ini situ. ya mungkin Menyumbang malah malah kita ya. ada membantu job, memberikan ya ada casting gitu ya. misalnya Ada diumumkan di ya, grup misalnya ada ya. di grup casting VO, casting dubbing gitu ya, atau misalnya ada hiring announcer dari radio di mana aja di seluruh Indonesia, karena member KVDAI ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi betul. kita ngasih Nanti informasi siapa yang dekat bisa gitu. gabung gitu Iya, ya kalau ada yang lowongan. Iya, yang diterima berarti yang sesuai gitu. Sesuai klien. Yang nggak keterima ya jangan kecil hati. Ya, Berarti belajar lagi. Ya, belajar lagi, latihan lagi gitu. Bukan berarti suara kita jelek ya. Iya. Nggak ada suara yang jelek gitu. Iya gitu ya, nggak ada suara yang jelek ya. Yang ada, itu suara apa yang yang belum diolah dan yang sudah diolah. Ya, suara yang sudah terlatih sama yang belum terlatih Nah, aja. gitu. bagaimana cara mengolah suara? Nah, bisa nanti gabung KVDAI. Nanti Betul, diajarin ya. Soalnya ini siap. waktunya nggak cukup kalau kita Ngobrol latihan semua. juga ya. Iya, Nah, benar. Tapi mungkin bisa satu sebentar, satu syarat kenapa orang harus punya nomor ID KVDAI, sebab misalkan belum bergabung dengan KVDAI tapi sudah bergerak di dunia suara dulu, sebelumnya sudah profesional apa dubber atau apa penyiar atau Announcer. mungkin sudah MC gitu ya. Tapi dia nggak tahu bagaimana memperkenalkan suaranya dia di apa tempat yang lebih luas Oh, yang iya. bisa menjangkau klien kan biar lebih laku. Nah, kalau di KVDAI tinggal nanti portofolio kita atau suara kita lah, kalau belum laku ya rekaman kita, rekaman apa gitu diposting, tetapi harus sertakan nomor ID KVDAI-nya. diposting di Facebook tadi. Di Facebook ya, di Facebooknya masing-masing. Di Kalau Instagram hashtag boleh tinggal mention hashtagnya KVDAI ya, aja. hashtagnya KVDAI iya, itu iya. sudah terbantu karena kan orang bukanya komunitas voiceover, dubber, announcer, Indonesia di situ semua ada, gitu. Praktis ya. Yes. Baik. Silakan, tadi lupa lagi mau nanya apa tadi. Nanya ke Afni nih ya. Kalau tadi kan jadi admin ya di grupnya gitu ya. Ini Iya. kan
itu juga cukup sibuk dengan kesehariannya juga begitu. Nah, ini apa sih yang membuat Kak Afni ini juga betah terus di Cafe DAI? Kemudian manfaatnya apa nih kalau secara pribadi yang sudah diperoleh apa nih? Kok mau ya? Kok maunya gitu loh. Kok mau ya? Pertama menyenangkan banget ya, karena saya secara pribadi bertemu dengan orang banyak meskipun ada yang sebagian secara offline gitu ya, kayak yang dekat-dekat Solo atau saya sedang pergi ke Jakarta, ke daerah lain, saya bisa ketemu member Cafe DAI gitu. Jadi Satu frekuensi iya ya ini gitu, ya. tinggal bilang misalnya saya lagi di Jakarta gitu, ada teman-teman member kakak-kakak member Cafe DAI di sana, saya tinggal kontak. Halo yang di Jabodetabek, Yuk ngopi meet yuk. up yuk, ketemuannya ngopi yuk. Bisa sambil bahas kerjaan, bahkan bisa sambil tukar ini informasi, bisa dapat job juga gitu. Jadi iya. menyenangkan banget sebenarnya, banyak manfaatnya. Banyak kenalan di mana-mana ya. Iya, banyak kenalan di mana-mana, semakin dikenal di mana-mana, percaya diri juga semakin bertambah gitu. Ilmunya luar biasa banget, banyak saya dapatkan di Cafe DAI sebagai pengurus, sebagai admin maupun sebagai member Iya. juga. Kalau tadi Gitu. Bunda Putri kan basicnya dari penyiar radio. Kalau Kak Afni juga penyiar. Oh, justru saya datang bukan dari penyiar sama sekali. Dari mana Gitu. dong kalau gitu? Tersesat ini. Saya seorang mahasiswa matematik, mungkin nggak akan ada yang nyangka gitu kalau seorang Ngajar mahasiswa matematika Oh, Bu Guru. iya gitu, terus nggak ini digabung di voice over, dubber dan announcer gitu. Tapi saya menyukai bidang suara gitu ya, seni suara. Jadi senang impersonate, senang VO, senang announcer. Jadi saya beruntung sekali bisa gabung di Cafe DAI yang mungkin awalnya hanya mencari satu, nyari VO, tapi ketemunya 3 gitu kan. Iya, Jadi kan iya. luar biasa banget gitu. Meskipun saya aktif 24 jam mengurusi, ngebantu buat memfasilitasi, ngasih informasi teman-teman di grup, itu hal yang menyenangkan untuk saya meskipun notifikasi banyak banget ya. Nah, itu. Jadi, Tapi seru, asik, seru. ada nggak jam kerjanya di Cafe DAI gitu? Dibatasi. 24 jam kita. Pokoknya selagi saya belum tidur, saya lagi Masih nggak pegang HP sibuk ya? gitu ya, balas gitu, pasti dibalas sama teman-teman admin lain, pengurus lain juga seperti itu. Jadi di Cafe DAI juga Sama. ada pengurusnya nih Mbak gitu. Jadi selain saya, Setiap regional. ya ada Pak Presiden Cafe DAI Mas Arief Budiman gitu terus, ya. Terus pengurusnya apa saja tadi? ada Presiden? pembina Cafe DAI juga, pembina sekaligus founder, ada Om Anes Wibowo, ada Erik. Om Erik Wiradiputra di Bandung, sebagai? juga sebagai pembina Cafe DAI. Kita juga ada sekretaris jenderal di Palu domisilinya, profesional voice over juga. Ada Kak Michael Runtuene, terus humas dan kerjasama anak lembaga saya sendiri. Saya sendiri, saya Afni di Jogja. Terus ada pengurus wilayah, ada Gubernur Regional 1, ada Mbak Hilda Juwita di Bekasi, Iya. dan Sekgupnya ada Kak Sekretaris Andin, ya. sekretaris humasnya di Regional 1 itu ada Kak Andin juga di Bekasi. Iya. Terus untuk Regional 2 ada gubernurnya, ada Bang Y di Padang. Terus berbagai tempat sekretarisnya, ya? Sekretarisnya ada di Pekanbaru, Wah. ada Kanita di Pekanbaru. Terus untuk Regional 3 gubernurnya ada di Semarang, ada Mbak Fairuza Ahmad, seorang ini guru Ini ya, guru bimbel gitu, guru anak-anak. bimbel, Oh, tapi gitu. dabernya luar biasa, kemampuan iya, dadinya iya. keren banget. Terus sekretarisnya ada di perbatasan Wonogiri dan apa ya satu namanya Purwontoro. Oh, Purwantoro. Purwantoro tuh Wonogiri. Ah, Purwantoro. Siapa itu? Ada Mbak Nurul Azmi. Deket sini ya. Dekat ya, Iya. dekat banget Solo dari Raya sini, tuh, masih Solo Solo Raya. Raya. Terus untuk Regional 4 gubernurnya ada Karini Kristina di Palu. Terus untuk Sekhumnya Di Palu sakit dong ya. Enggak di Palu Itu dia ya. di Kota Palu gitu, di Sulawesi Tengah. Sekgupnya ada di Papua Barat, ada di Fakfak, ada Kak Ardi gitu, Ya Allah. Adi Rahman di sana. Jauh banget ya. Jadi kita Menyebar. terhubung gitu di mana-mana gitu ya, secara virtual. Alhamdulillah komunikasi lancar, dibantu dengan koneksi juga yang luar biasa, sangat membantu kita Kalau untuk proses Ketemu komunikasi. beneran tuh udah pernah belum sih Udah. semuanya gitu? Udah pernah. Udah pernah. Yang
KVDA Jabodetabek, satu ya regional. Jadi sebelum 1. pandemi ya? Oh, udah pandemi. Sudah pandemi? pandemi, Udah terbatas pandemi. 50 orang saja. Jadi kita Oh. batasin waktu itu. Waktu itu kebetulan pas lagi pandemi agak ini ya, Meredah. agak meredah gitu. Belum Juli yang kemarin ya, sebelum Juli. Sebelum puasa, iya. sebelum Ramadan kita sempat bikin kopdar offline temu muka namanya, temu muka regional 1. Iya, Temu muka jadi ya. temu muka nih. Bukan tatap mata. Iya, temu muka regional 1 di Bekasi waktu itu bertemu dengan member-member yang ada di regional Jabodetabek. Iya. Mungkin kita perlu menyapa mentor-mentor juga nih. Iya, Karena halo para para KVDAI KVDAI. kebanyakan orang tuh di belakang layar. Jarang kok yang mau tampil-tampil kayak kita kayak ini memang hobi ya. Saya jangan off ini seneng kita sering tampil. Tapi Ini kayak tinggal 2 menit ini. saya harus Aduh, menyapa luar biasa banget. Bang Aldi, Ibu Bunda Novia, ya Bernadette Novia yang ngajarin beliau pemain sandiwara radio Zaman senior, dulu ya. tapi dia mentor di KVDAI. Juga ada Om Alim, Inal ini di Madiun. Iya, Dia sorry dekat tadi situ lupa ya. ada ini kepala Bikraf kita Om Alim Enal di Madiun. Di craft itu apa tuh? Ya untuk kreatif, ngurusin kita kreatif semua. gitu. Karya-karya. Kreatif media sosial semuanya diurus sama Om Alim dan tim. Oh, Sama di radio ini yang saya harus ucapkan terima kasih adalah untuk Om Willy, Iya, The Big dan Man. dia ada station Karena manager beliau kita di belakang radio ada Om Willy di KVDAI. Semarang. Di belakang radio KVDAI jarang nongol Om Willy ini, tapi beliaulah yang berada di belakang KVDAI 24/7 Baik. online radio. Sebelum kita akhiri, ada yang tanya dulu. Mohon bisa di-share nomornya KVDAI yang bisa dihubungi. Bisa hubungi ke Instagram, di link Instagram udah ada di link bio, langsung menuju kontak admin di sana atau ke 085241460632. Aduh, ini apa ya? Kayak apa gitu ya? Anda Terima sudah kasih. menghubungi KVDAI. Tekan Hubungi nomor admin. ini. Ulangi. Ulangi Kak. 085241460632. Terima kasih. Terima kasih. Layanan Anda akan dialihkan. Gitu. Pesan Karena Anda waktunya akan habis. langsung Habis langsung nih. akan dibales ya. Gitu. Tenang aja, fast respon. Terima kasih sekali nih ya untuk Bunda Putri, untuk Kak Afni, juga untuk pemirsa semuanya tentu saja yang sudah menyimak acara ini, untuk narasumber berdua sudah berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi semangat juga ya bagaimana apa sih kita ketika punya ilmu, Ilmu bisa dibagikan. dibagikan ke orang lain begitu ya, bermanfaat, tidak untuk diri sendiri begitu. Ya, semoga kehadiran KVDAI di sini juga menginspirasi buat semuanya ya. Sukses Suarakan yang bermanfaat dan manfaatkan suaramu untuk hal yang bermanfaat juga. Ini terakhir gitu. menyapa pemirsa dengan suara yang beda. Gaya penyiar ya. Oke. Pemirsa MTA TV. Jangan lupa untuk terus nonton dan juga Menyimak saksikan acara. menyimak acara MTA TV setiap hari ya. Setiap Termasuk hari, game nih, tayangnya 24 nih, jam. 24 jam gitu guys. Jadi saksikan terus MTA TV. Berbagi ilmu dan Di- manfaat. iya. BIM. Bim. Baik. Terima kasih sekali. Semoga Thank bisa you. ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Sampai ketemu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program BIM berbagi ilmu dan manfaat ya, bersama narasumber dari KVDAI. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.